tentang goblok bersama dengan penulisnya. Tapi uangnya teko-teko. Mas. Loh, Pak Oncang, Nih, ini kopimu siap dulu. Waduh, alamat dulu biar nggak salah paham. Ya, saya ingin bahas tentang goblok. Ini bukunya oke mana? Iya, ya. Ada cetak berapa? Iya, ini cetak kedua lagi ini. Dan cetak yang pertama udah, sekarang cetak kedua. Cetak dua. Ada tuh penulis kok malah lebih mirip kasino ya? Wah, kasino. Waduh, kalau mangkok di kartu. Oke, Mas ya, bahas tentang goblok. Ya, goblok itu kan nama aslinya Sujarwoto Sumarsono. Oh, sebentar. Loh, Sujarwoto Sumarsono ning ndi? Piye, Jal? Nama aslinya itu memang dia dilahirkan dengan nama sebenarnya namanya itu Sujarwoto, simple Sujarwoto. Lah Sumarsono ku sapa? Ditambahi dewe, ditambahi dewe sama ini gomblo ini. Berarti memang dari dulu itu memang goblok sudah koplak ya berarti? Ya iya itu biar alasannya kalau yang saya tanya ke narasumber itu termasuk keluarganya, alasannya biar nggak simpel. Sujarwoto tambahi Sumarsono ditambahi dewe. Tapi kalau di KTP di datanya keluarga namanya ya simpel Sujarwoto. Emang sampai kalau nonton KTP ini? Loh ada. Ada juga ya? Iya nanti tak kirimin fotonya. Foto KTP ini. Nah, terus goblok kuwi. Gomblo, kenapa dia disebut gomblo itu mungkin ini belum banyak orang tahu. Waktu kecil keluarganya itu punya ingon-ingon sapi, punya peliharaan sapi. Sapi itu diberi nama gomblo. Nah, si Sujarwoto kecil ini sangat sayang sama sapinya itu. Tiap hari dimandiin, dikasih makan, diajak jalan-jalan, gowes bareng gitu. Loh. Emang di Surabaya ono tempat angon-angon sapi begitu, Mas? Oh di Jombang itu waktu itu. Oh, kelahiran Jombang. Kelahiran Jombang karena dia kan aslinya memang bapak ibunya dari Surabaya. Tapi karena tahun 1948 itu masih rame-ramenya agresi militer Belanda kedua, akhirnya mengungsilah satu keluarga itu ke daerah Jombang. Waktu itu gomblo masih di dalam kandungan. Mereka mengungsi sampai ke daerah Tawangsari. Nah di Tawangsari itu gomblo lahir di situ dan selama beberapa tahun, mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun, mereka menetap di situ sampai keadaan benar-benar aman. Nah di sana mereka aman sapi, punya sapi namanya gomblo itu. Gomblo sayang banget sama sapi itu sampai suatu ketika keluarga itu bikin keputusan. Ini gomblo kudu dibeleh. Yo. Karena untuk dijual dagingnya gitu. Nah si Sujarwoto kecil ini nangis berhari-hari. Oh, gak mau pokoknya gomblo dibeleh terus sampai dibeleh. Sampai ada anak-anak kecil itu datang ke kandangnya gomblo itu ngejek sapi-sapi itu, ngejek sapinya itu. Gomblo kate dibeleh. Itu gomblo kan. Sujarwoto itu gak terima, diajak berantem. Nah saking sayangnya sama sapi yang namanya gomblo itu tadi, akhirnya keluarga, teman-teman itu sepakat menjuluki dia gomblo. Menarik. Ya. Kalau melihat dari karya-karyanya gomblo, gimana dia itu sudah pasti bukan orang biasa. Ya. Dari pendidikannya itu bagaimana, Mas? Oh dari pendidikannya itu gomblo itu memang pinter. Banyak kesaksian yang bilang gomblo itu anaknya pinter sekolahnya. Jadi dia SD, SMP terus SMA di SMA kompleks itu dia itu sering bawa buku, cuma satu bukunya itu ditaruh selempitkan di cepitan seragam pramuka itu. Nah itu tapi nyantol gitu. Walaupun anaknya selengekan gitu tapi pelajaran nyantol sampai akhirnya dia keterima di ITS. ITS juga? ITS. Sebenarnya orang hanya tahu dia keterima di ITS, padahal setelah lulus SMA dia keterima di 2 universitas. Satu di ITS, satunya di Universitas Perbankan di Jakarta waktu itu. Akhirnya gomblo masuk ITS? Akhirnya gomblo memilih masuk ITS. Ambil apa itu? Ambil jurusan arsitektur. Arsitek? Iya, karena gomblo suka melukis juga. Oh
suka melukis. Suka melukis dan dia menemukan kaitan antara hobinya dengan arsitek kan juga gambar, sama-sama gambar, maka Gomblo masuk arsitek. Iya. Untung udah Gomblo udah masuk teknik elektro nih, ngurusin frekuensi ini gitu. Untung Gomblo juga nggak ngambil dompetnya sampean. Ngawur KCE ada ya sampai Gomblo. Iyalah. Mas, karir bermusiknya Gomblo itu dimulai dari mana? Karir bermusik Gomblo ketika SMP dia itu punya band namanya The Dangerous. Itu band yang khusus membawakan lagu-lagunya The Beatles waktu SMP. Oke. Nah terus selepas SMA dia mulai kenal dengan Leo Christie. SMA-nya itu berarti barengan sama Iya. Christie? Satu angkatan? Satu angkatan. Oke. Kenal dengan Leo Christie, ngeband, tapi belum jadi itu, belum jadi format bandnya yang terkenal itu. Oke. Setelah itu Gomblo kuliah di ITS, sama-sama Leo Christie juga kuliah di ITS. Boleh Christie juga itu juga? Dan sama-sama drop out. Oh sama-sama drop out? Iya, karena passion bermusiknya lebih tinggi kan. Iya. Akhirnya Gomblo merantau ke Bali sama merantau ke Kalimantan itu mendalami musik. Dia di sana ngamen di restoran-restoran. Iya. Sampai akhirnya kembali lagi ke Surabaya, terus membentuk band namanya The Serio. The Serio. Itu dia band itu sebagai band cafe, main di restoran-restoran, di kafe-kafe gitu. Terus akhirnya ketemu lagi sama Leo Christie, sama beberapa teman, mereka sepakat membentuk grup yang mereka beri nama Lemon Trees Anu Lemon Trees. Lemon Trees itu sendiri adalah singkatan dari Leo itu, Moni, Trisya, Sujarwoto. Si singkat Lemon Trees. Terus Gomblo menambahkan Anu 69. Kayak bangunan Nah, iya kan bangunan kan di atasnya pasti ada Anu 1972. Bangunan peninggalan Belanda ya. Cukup kompleks juga di grup ya. Iya, dikasih nama Anu, dikasih imbuhan Anu 69 menandakan bahwa band itu dibentuk pada tahun 1969. 1999. Oke. Yang itu hitsnya berarti belum rekaman waktu itu sama. Ketika masih bersama Leo Christie, Gomblo belum rekaman. Itu mereka baru terkenal di area Surabaya. Itu begitu terkenal karena mereka satu-satunya band ketika itu yang membawakan folk song. kosong ya? Iya. Terlebih ketika Lemon Trees berganti formasi, ada Gomblo, ada Leo Christie, terus kemasukan Frenkie Sailatua, terus ada Nani Kusnuliatin yang pencipta lagu Bento itu mantan Lemon Trees itu. Nah itu mereka mulai terkenal ketika mereka main di Balai Pemuda, jadi band pembukanya Bimbo. Nah itu orang Surabaya mulai melihat ini band potensial dan mereka terkenal membawakan folk song. Ya itu cerita tentang awal karir Lemon Trees, Gomblo dan Lemon Trees yang kemudian pecah karena perbedaan idealisme antara Leo Christie dan Gomblo. Soalnya di mana? Rayuan tahu apa? Bukan. Apa? Bedanya Mencintai wanita yang sama biasanya band itu nggak tahu mas. Iya. bukan itu. Enggak dari situ ya. Mungkin Bedanya itu hanya masalah perbedaan idealisme. Tapi tahun segitu hebatnya kedua musisi itu beda idealisme sampai gegeran. Ya nggak sampai main fisik tapi terjadi sampai perang dingin, terjadi sombongan gitu. Iya, sama Leo Christie sama Gomblo hanya karena perbedaan idealisme. Gomblo idealismenya Leo Christie itu ingin membawa Lemon Trees ke satu format band yang membawakan satu genre aja. Misalnya folk song ya khusus folk song. Lemon Trees dibuat satu karakter gitu. Band yang folk song dan akustik pengennya Leo Christie gitu, tapi Gomblo nggak mau. Loh, itu idealis banget. Kalau Gomblo dia lebih nggak terpaku pada satu aliran musik tertentu. Dia maunya tuh Lemon Trees pengennya bebas menggarap genre apa aja dan nggak yang idealis. Jadi ada 1, 2 atau 3 lagu yang kita
itu lagu komersil. Jangan hanya yang lirik berat semuanya satu album lirik berat, tapi masukkan juga 2 atau 3 lagu yang memenuhi selera pasar. Itu nggak mau, itu nggak mau, Gomblo nggak mau. Akhirnya si Leo keluar Ngajak Namin membentuk konser rakyat terkenal. Frankie Sahilatua keluar duet sama adiknya Jin itu, Frankie Jin. Gila, saya bisa bayangin berarti musikalitasnya mereka tuh dari sekolah elementary ini adalah pabriknya artis ya? Iya. Tapi semua jadi artis semua sih? Artis semua. Ini Termasuk itu loh, Mus Mujiono. Iya, itu mantan Lemontris juga. Mus Mujiono juga mau mantan elementary? Iya, Vivi Fendi. Vicky Fendi juga sempat juga? Murikus Plus itu pernah jadi Lemontris. Murikus Plus? Iya. Sebelum dia masuk ke Plus ya? Iya. Luar biasa. Terus yang tentang balada yang menarik di sini kan adalah salah satu legenda itu adalah Lepeng. Oh iya. Yang fenomenal di sini adalah judulnya Tai Kucing Rasa Coklat. Iya. Ini kan cukup gendeng ya istilahnya kalau orang bikin kontekstual di zaman itu loh mas. Nah, iya. Bukan di generasi sekarang loh ya, judulnya aneh ya. Tahun berapa itu? 1978. 78 ya? Iya. Ada dia 78, sebentar. Mereka itu berarti band-bandan itu 69, albumnya itu baru muncul 1978. ya. Artinya penantiannya mereka 9 tahun. 9 tahun. Untuk itu pun hanya tersisa Gomblo yang mengibarkan Lemontris sendirian, yang lain kan sudah keluar. Nah itu makanya dia mengambil player itu seperti Wisnu Padma, keyboardis, ada Ibu Lorena Limahelu sekarang di Belanda, Bu Reni Limahelu waktu itu, terus ngajak adiknya Gomblo juga yang vokalis namanya Dr. Ais itu. Oh, Gomblo itu punya adik? Ya, Vokalis juga? vokalis waktu itu diajak rekaman di album pertama itu. Lagunya Hijau Mencekam. Itu yang suaranya yang isi vokal adiknya Gomblo. Oke. Nah, tadi tentang Tai Kucing Rasa Coklatnya ini mas, bagaimana? Ya itu cerminan Gomblo, apa ya cerminannya? Konsep Gomblo ketika membuat lagu cinta, dia itu nggak ingin terjebak dalam apa istilahnya? Terjebak dalam romantisme romantisme yang umum yang dibawakan oleh musisi-musisi lain di Indonesia ketika itu. Kalau cinta dipersepsikan hanya sebagai hubungan antara sepasang kekasih yang saling mencintai, saling memuji, tapi Gomblo enggak. Bagaimana dia bicara cinta itu, bicara melankolisnya lagunya itu dengan cara yang nyeleneh. Ya seperti apa dalam liriknya itu, keluar sang putri Aryo Penangsang, kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Gila, itu sastra banget itu. Iya, sastra banget. Seperti kalau di US itu seperti Bob Dylan-nya. Wajar kalau misalnya Iwan Fals juga mengidolakan Gomblo juga. Ya banyak sekali dari teman-teman UI yang bilang Iwan Fals pernah ngomong Gomblo itu ibu saya. Katanya anak-anak UI. Ya itulah melankolisnya Gomblo yang akhirnya dia ketika ditanya ke wartawan, ditanya media, dia bilangnya, loh lagu saya ini pengen merevolusi bentuk melankolia lagu melankolis di Indonesia. Saya ingin merevolusi bentuk itu dalam lagu-lagu saya, bahwa saya bicara cinta tidak hanya bicara tentang rasa suka sama suka antara sepasang kekasih, tidak hanya bicara tentang pujian kepada lawan jenis, tidak hanya bicara tentang romantisme, tapi saya bicara dengan cara yang lain. Saya menganalogikan cinta itu, kalau kita merasakan cinta seperti walaupun kita makan tai kucing itu pun rasanya kayak rasa coklat, karena kita sudah jatuh cinta. Oke, Sobat Kupra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Ocan, karena kita masih akan banyak bahas tentang episode Gomblo, revolusi cinta dari Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk tekan notifikasi. Here we go and check it out.